Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Halid dengan NIM 43141901 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kali ini saya akan membahas konsep eduwisata atau ekowisata dalam pembelajaran biologi. Apa itu implementasi dan konsep ekowisata dalam pembelajaran biologi? Pembelajaran biologi adalah suatu pembelajaran tentang kehidupan, tentang makhluk hidup, sedangkan ekowisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam yang dikunjunginya, termasuk isinya makhluk hidup dan pengolahan lingkungannya. Untuk menikmati kehidupan sebagai daya tarik ekowisata, maka diperlukan suatu jembatan, yaitu interpretasi. Beberapa konsep dasar tentang eduwisata atau ekowisata. Yang pertama, natural base atau berbasiskan alam. Yang kedua, ekologi sustainable atau keberlanjutan ekologis. Yang ketiga, pendidikan lingkungan. Yang keempat, bermanfaat untuk masyarakat. Yang kelima, kepuasan wisatawan. Yang pertama yaitu natural base, yaitu keberhasilan pada lingkungan alam dengan fokus pada objek-objek biologis, fisik maupun budayanya. Yang kedua, ecological edukatif atau keberlangsungan ekologi, yaitu diharapkan di sini walaupun ada kegiatan ekowisata, tetapi semua fungsi lingkungan baik biologis, fisik maupun sosial tetap berjalan dengan baik. Walaupun disadari bahwa suatu tempat yang sudah didatangi manusia itu masih berubah, tetapi perubahan-perubahan itu dijamin tidak mengganggu fungsi ekologis di kawasan tersebut. Ketiga, instrumental edukatif atau pendidikan lingkungan. Karakteristik pendidikan lingkungan merupakan unsur kunci yang membedakan ekowisata dengan berbagai bentuk wisata alam. Ekowisata akan menarik orang yang ingin berinteraksi dengan lingkungan dalam rangka membangun pengetahuan, kepedulian, dan apresiasi mereka terhadap lingkungan. Ekowisata diharapkan dapat mengajak wisatawan untuk melakukan kegiatan yang positif terhadap lingkungan. Yang keempat, bermanfaat untuk masyarakat lokal. Kegiatan ekowisata diharapkan terutama dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat lokal. Yang pertama, secara langsung, masyarakat terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan kepada wisatawan, penjualan kebutuhan wisatawan, penyewaan sarana sebagai interpreter, dan sebagainya. Yang kedua, manfaat tidak langsung, misalnya pengetahuan yang positif dapat diserap dari wisatawan dan hubungan yang baik antara wisatawan dengan pengelola, tersedianya biaya untuk konservasi, dan sebagainya. Yang kelima, kepuasan wisatawan. Kepuasan akan dapat dicapai apabila segala sesuatu yang ditawarkan sesuai dengan kenyataan yang diperoleh wisatawan. Bahkan kalau bisa melebihi, jangan sampai wisatawan merasa dibohongi karena sesuatu yang ditawarkan tidak ada atau sangat jauh dari yang diharapkan. Kepuasan wisatawan akan sangat berpengaruh akan ketahanan industri ekowisata dalam rangka panjang. Selanjutnya, pembelajaran biologi dalam menunjang ekowisata. Orang yang mengikuti kegiatan ekowisata akan pulang penuh dengan makna apabila ketika melakukan ekowisata mendapatkan pemahaman tentang alam yang dikunjungi dengan lengkap. Salah satu yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan adalah pengenalan jenis atau spesies, kemudian pengenalan morfologi, gunanya, serta bagaimana kehidupan spesies tersebut. Ilmu-ilmu tersebut sebenarnya bukan hal yang baru dalam pembelajaran biologi, namun bagaimana pembelajaran itu menjadi menarik sehingga mahasiswa yang mengikuti lebih mengerti dan memahami serta dapat mengekspresikan pengetahuan kepada orang lain. Karena dalam ekowisata, kita semua diajak untuk wisata bertanggung jawab, artinya bertanggung jawab terhadap sumber daya yang didatanginya. Ilmu yang mempelajari kehidupan banyak cabangnya, diantaranya ekowisata, yaitu kegiatan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang dikunjunginya, di mana untuk
bisa bertanggung jawab, maka diperlukan yang pertama yaitu pemahaman, yang kedua yaitu pengetahuan yang benar tentang sumber daya alam yang didatanginya, terutama untuk sumber daya biologi mulai dari dasar laut dan bagaimana kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan yang didatanginya. Pembelajaran biologi yang selama ini intinya menyampaikan pengetahuan tentang kehidupan, maka hal itu merupakan dasar yang kuat dalam mengembangkan ekowisata. Demikian juga untuk pengolahan lingkungannya. Maka dalam pembelajaran biologi diperlukan suatu cara yang menarik, serta selalu melakukan praktik di lapangan. Hal ini berhubungan dengan pendidikan lingkungan hidup yang salah satu caranya dengan memberikan pendidikan yang menyenangkan, di mana ekowisata ini merupakan suatu cara yang strategis untuk pengembangan ilmu biologi, di mana dengan adanya pembelajaran yang dilakukan dalam ekowisata ini, maka seseorang atau kelompok dapat mengetahui bagaimana kekayaan alam yang ada di Indonesia ataupun seluruh dunia. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.